fenomena sosok figur yang muslim tapi lebih populer di dalam masyarakat non-muslim. Apalagi sekarang kan buku-bukunya tuh, karya-karyanya tuh the bestseller di Eropa, di Amerika. Udah diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, ya kemudian bahasa Jerman, bahasa Belanda. Itu sudah diterjemahkan lebih dari 10 bahasa, termasuk bahasa Indonesia juga kan. Nah, Jalaluddin Rumi ini adalah seorang sufi ya. Dari Persia asalnya ya. Kemudian dia berkembang, pindah, orang tuanya ngikut ke Turki di Konya, disitulah dia wafat ya. Nah, Jalaluddin Rumi ini panjang ceritanya ya, karena proses pencarian spiritualnya itu luar biasa. Pengembara, mirip-mirip kisahnya kalau kita mau lihat dalam dunia tasawuf itu, filosofi sufistik itu ada namanya Ibnu Arabi. Dan memang jalan pikirannya Ibnu Arabi dengan Jalaluddin Rumi itu punya kemiripan. Jadi banyak menggunakan bahasa-bahasa semiotik simbolik ya kan. Dan keunikannya Jalaluddin Rumi ini, dia mengungkapkan temuan-temuan spiritualnya itu dilukiskan dalam bentuk puisi. Kitab Matnawi itu puisi spiritualnya, saya kira belum ada ya, saya belum pernah melihat suatu karya seni, karya puisi yang sedalam dengan Jalaluddin Rumi. Ya, dunia pun juga menganggap bahwa tidak ada duanya lah. Hanya the only one Jalaluddin Rumi in the world today. Karya-karyanya itu satu baris saja, puisinya itu mungkin bisa dijelaskan sampai berhalaman-halaman buku ya. Menariknya dia juga menulis tafsir. Mulai tafsir Al-Fatihah. Jalaluddin Rumi itu membuat satu tafsir, tapi tafsir yang sangat puitis. Nilai sastranya sangat-sangat tinggi. Misalnya dia bahas Bismillahirrahmanirrahim, diekspresikan penjelasannya itu dalam bentuk puisi yang sangat dalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dia ungkapkan bagaimana caranya memuji Tuhan dengan nada puisi yang sangat indah. Nah, bukan hanya itu, Jalaluddin Rumi juga itu sebuah tokoh fenomenal, karena dia bukan hanya pintar membuat puisi, dia juga pintar memainkan alat. Alat-alat musik itu luar biasa. Bahkan dia juga penyanyi. Ya. Saya nggak pernah mendengarkan rekamannya, waktu itu kan belum ada rekaman ya kan. Tapi syair-syair yang didendangkan, yang dilakukan itu menginspirasi para seniman-seniman spiritual yang lain. Ya, terutama dalam kitab Matnawi. Matnawi itu ada 4 jilid. Karya aslinya Jalaluddin Rumi itu ada bahasa Persia, ada juga bahasa Arab, ya. Jadi 50-50 saya kira itu. Nah sekarang enak, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan sangat bagus. Nicholson dia menerjemahkan itu sangat bagus bahasa Inggrisnya. Nah, bukan hanya dia pintar menulis puisi, bukan hanya dia pintar menyanyi, bukan hanya dia pintar memainkan alat-alat musik dalam serulingnya, ya alat-alat musiknya. Tapi yang paling penting juga adalah dia mampu mengekspresikan cintanya kepada Tuhan itu dengan menari. Jadi ada tarian sofistiknya itu kan, misalnya tangannya ke atas, menengadah ke atas begini ya, tangan kanan. Nanti tangan kirinya itu menengadah ke bawah. Jadi ini menerima sesuatu dari Allah, tapi menyalurkannya kepada masyarakat. Jadi kemudian dipakai muter searah kiblat itu ya. Kaki ibu jari kakinya itu, karena saya pernah di sana ya. Bagaimana mempraktekkan bagaimana tarian Jalaluddin Rumi itu ya, di Konya. Jadi induk jari kaki itu ditancapkan di tanah, lalu kaki kanan itu agak dibuka sedikit, tangan kanan menengadah ke atas, lurus begini, kemudian bawah pecinya itu sebetulnya itu miniatur kuburan.
Jadi kuburan orang-orang kuanya orang Turki di situ itu naik ke atas itu tinggi. Maka itu topi bundar tinggi ke atas, persis itu makam ya. Makamnya orang-orang sufi seperti itu.